Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ikhwan. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas topik yang cukup penting bagi orang-orang yang berumah tangga, yaitu bagaimana cara menjalin hubungan baik antara istri dengan ibu mertua, Karena sering kita dengar permasalahan yang selalu muncul permasalahan klasik yang tidak pernah berhenti, yaitu keributan antara istri dengan ibu mertua. Hampir dirasakan oleh setiap orang yang berumah tangga. Tentu tidak semua, tapi rata-rata biasanya ada masalah antara istri dengan ibu mertua. Oleh karenanya kita sama-sama berusaha memahami permasalahan tersebut, sebab-sebabnya kita kenali agar kita bisa menghindari sebab-sebab tersebut, dan bagaimana solusinya, dan bagaimana cara untuk memupuk hubungan baik antara istri dengan seorang wanita dengan ibu mertuanya. Tentunya di antara permasalahan berat dihadapi oleh seorang suami ketika terjadi keributan antara ibu kandungnya dan istri yang dia cintai. Di satu sisi ibunya adalah wanita terhebat baginya yang telah mengandungnya, telah memeliharanya, dan terus perhatian sama dia sampai detik dia menikah. Ibunya selalu perhatian sama dia dan tidak pernah terputus rasa sayangnya kepadanya. Dan dia adalah wanita yang surga berada di telapak kakinya. Kata Nabi SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, di situ surga. Yang dia tahu bahwasanya keridhaan ibunya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha fi ridhal walidain. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Bahwasanya keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Sehingga dia tahu ibunya adalah wanita nomor satu yang harus dia hormati, yang harus dia baikin. Dan itu wasiat Rabbul Alamin. Dan wasiat Nabi ketika ditanya, man ahaqqun nasi bi sahabati, ya Rasulullah SAW, siapa yang orang paling utama untuk bi husni sahabati, untuk aku pergauli dengan baik? Maka Rasulullah SAW berkata, ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Tsumma man, ummuka, ibumu. Tsumma man, tsumma abu, kemudian ayahmu. Bahkan ibu disebutkan 3 kali, baru kemudian ayah. Ini dari satu sisi dia menghadapi ibunya yang sangat dia hormati, yang sangat dia sayangi, yang surga di bawah telapak kaki kedua ibunya. Di lain sisi dia juga sangat sayang kepada istrinya teman hidupnya, yang rela meninggalkan kehidupan nyaman di kehidupan orang tuanya. Mungkin istrinya sebelumnya tinggal di sebuah keluarga yang nyaman, yang dia dimanjain, disayang oleh kedua orang tuanya, dihormati oleh adik-adiknya, disayang oleh kakak-kakaknya, disayang oleh neneknya dan kakeknya. Kemudian dia harus meninggalkan rumah tersebut untuk menemani suaminya dalam kehidupan yang baru, yang mungkin suasana berbeda, tradisi berbeda, kebiasaan berbeda, yang merupakan tempat untuk dia curhat dan diskusi dalam menjalani roda kehidupan. Kita tahu bagaimana pentingnya seorang istri. Saking pentingnya seorang istri, makanya ketika Allah memasukkan Adam ke dalam surga, Allah ciptakan Hawa terlebih dahulu, istrinya. Baru Allah mengatakan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu ke dalam surga. Jadi sebelum masuk surga, Allah ciptakan Hawa dulu. Karena istri adalah teman hidup, dikatakan oleh sebagian dari tafsir ar-rafiq qabla at-tariq, bahwasanya teman kehidupan
lebih dahulu daripada sebelum menempuh perjalanan kehidupan. Maka disinilah dilema yang berat dihadapi oleh seorang lelaki ketika terjadi perselisihan antara ibunya dan istri yang sangat dia cintai. Tentunya biasanya terjadi cekcok karena kurangnya takwa dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak. Tidak mengertinya hukum syariat yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban keduanya. Sehingga akhirnya masuk dalam ranah yang bukan ranahnya. Akhirnya ketika syariat dilanggar, biasanya timbul cekcok dan kesalahan. Dan semuanya kembali kepada pelanggaran terhadap syariat. Jika rumah tangga dijalani dengan ketakwaan, masing-masing diberikan porsinya, ibu ada porsinya, istri ada porsinya, tanpa melanggar ranah yang lain, tentunya biasanya tidak ada permasalahan. Oleh karenanya, kita harus menjelaskan ya sebab-sebab timbulnya cekcok antara ibu mertua dengan istri. Kita mengenali sebab-sebab ini untuk kita pahami, untuk kita hindari. Kalau sudah terlanjur maka kita pikirkan solusinya ya. Kita pikirkan solusinya. Maka saya bilang bahwasanya potensi keributan atau cekcok atau permasalahan antara ibu mertua dengan mantunya itu istri anaknya bisa datang dari tiga sisi. Dari tiga sisi. Pertama dari ibu, potensi keributan tersebut timbul dari ibu sang suami. Yang kedua, potensi tersebut bisa timbul dari istri. Dan yang ketiga, potensi tersebut bisa timbul dari sang suami itu sendiri. Adapun yang pertama, potensi yang mungkin timbul dari sisi ibu, ini biasanya sering terjadi dari sisi ibu. Karena ibu memiliki gairah, kecemburuan terhadap mantunya. Ya. Ketika dia melihat biasanya anaknya begitu perhatian sama dia, ini biasanya saking dekatnya ibu dengan anaknya. Anaknya begitu memanjakannya, anaknya begitu berbakti kepadanya. Kalau anaknya sebelum menikah memiliki gaji dia berikan kepada ibunya, tiba-tiba suasana berubah. Anaknya yang dia rawat sejak kecil dalam dekapannya, yang dia perhatian dia tidak pernah berhenti, tiba-tiba ada seorang wanita masuk dengan gampangnya masuk di antara mereka. Ini wanita baru kenal kapan, tahu-tahu nyelonong masuk mantunya. Maka ini membuat dia cemburu. Bahwasanya kebiasaan yang dia rasakan selama ini perhatian anaknya berkurang. Jadi itu terjadi. Memang sang anak biasanya fokus pada ibunya, memberikan hadiah, mungkin ngobrol, saking berbakti sama ibunya. Ketika sang anak menikah, maka waktu terbagi, hadiah berkurang, maka situ ada potensi kecemburuan. Potensi kecemburuan. Sang anak tidak mungkin memberikan waktunya seluruhnya buat ibunya. Sebenarnya kalau kita bilang ini kecemburuan tidak pada tempatnya, karena ini bukan sang mantu ini bukan ibunya sang anak, ibu saingan, dan ibu suaminya bukan istri kedua suaminya. Artinya tapi demikianlah ketika kenyamanan yang biasa dirasakan oleh sang ibu berkurang, maka ini ada potensi ibu memusuhi mantu. Karena ini wanita yang baru muncul tiba-tiba mengambil sebagian kebahagiaannya dalam perspektif pandangan sang ibu. Ini sebab pertama, dan ini kita bilang adalah salah pandang. Seharusnya ibu ngerti bahwasanya memang saatnya anaknya harus mandiri, membagi waktu untuk istrinya, punya kehidupan yang baru, seperti itu ya. Tapi saya bilang ini potensi keributan gara-gara ini ya. Yang kedua, potensi yang membuat ribut antara ibu mertua dengan mantunya ya. Karena mungkin ibunya memandang mantunya ini kurang menghargai anaknya ya. Jadi ibu sering membandingkan dengan dirinya. Dia lihat mantunya kok malas-malasan, kok sudah adzan subuh belum bangun misalnya. Sementara dia sang ibu sebelum subuh sudah bangun.
Sebelum subuh sudah goreng nasi goreng. Sebelum subuh sudah bangun bikinkan kopi buat suaminya. Dia bandingkan kehidupan dia dengan kehidupan mantunya yang kok malas banget. Ya. Dia mulai mengkritik, dia merasa mantunya ini tidak menghargai putranya. Mulailah timbul jengkelan, timbul biasanya terakumulasi kemudian meledak. Ya. Dia lihat 1, 2, 3, 4. Ya. Padahal mungkin hal biasa. Ya. Ibu lupa bahwasanya sekarang istri zaman now tidak sama seperti zaman dahulu. Kalau ibunya dulu adalah zaman lama, mantunya sekarang zaman milenial. Sementara ibu dulu zaman aluminium. Sehingga tidak bisa disamakan. Wanita sekarang dimanjakan di rumahnya sehingga tidak kurang terdidik untuk bisa seperti itu. Sehingga ketika dia menjadi istri itu sudah baik sebenarnya untuk ukuran banyak wanita. Tetapi ibu punya ekspektasi yang tinggi terhadap mantunya. Ketika dia melihat mantunya tidak seperti dia dulu terhadap suaminya, maka dia memandang mantunya ini enggak benar. Padahal kalau dilihat yang lain mungkin mirip-mirip juga mantu-mantu yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya dia memandang mantunya tidak menghargai anaknya, ya. Tidak berkhidmat kepada anaknya. Padahal anaknya nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja. Dia juga tidak menuntut istrinya untuk bangun sebelum subuh goreng pisang goreng, enggak juga. Santai aja dia bangun pagi kemudian tinggal pesan Gojek, santai aja sebenarnya. Artinya dia punya pola hidup berbeda dengan zaman dahulu. Tetapi ya ibu memandang dia punya barometer bagaimana dia dulu melihat mantunya seperti dia tidak bisa terima. Itu sering terjadi seperti ini. Mama dulu enggak begini, ibumu dulu enggak begini, nak kok istrimu seperti itu, yang menghargai. Sementara anaknya enggak apa-apa mah biasa aja, tapi dia enggak bisa terima. Dia enggak bisa terima. Kenapa? Karena zaman milenial mau dibawa ke zaman besi tua. Kemudian potensi cekcok juga bisa muncul ketika ibu terlalu intervensi dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Intervensi masuk, pengen tahu, kepo, ya, terlalu ngatur. Ini juga potensi besar terjadi cekcok. Ya. Ya. Ngatur yang tentu kita bilang berbeda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ya. Anaknya terlalu diatur, kasih titah dan petuah yang tidak boleh dilewati oleh anaknya, tidak boleh dilanggar oleh anaknya. Kasih titah petuah kepada mantunya, sementara mantunya tidak kuat menjalankan perintah dan aturan yang berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ini mungkin sebagian sebab-sebab ya. Tapi yang faktor paling utama kecemburuan. Faktor utama kecemburuan. Bahwasanya kebahagiaan rasa nyaman yang dia rasakan selama ini, anaknya sering telepon, anaknya sering ngobrol, kadang-kadang bawa belikan kue, belikan makanan, itu semua berkurang. Dan itu pasti berkurang otomatis karena dia sudah memiliki kehidupan yang baru. Ini potensi cekcok dari sisi ibu. Selanjutnya kita bahas potensi cekcok problematika dari sisi istri. Istri kita buat masalah yang menimbulkan potensi cekcok dengan ibu kita. Di antaranya apa? Di antaranya istri kurang sopan sama ibu mertua, kurang sopan. Dia tidak, ini orang tua, ada sopan santun. Dan ini mau dibilang zaman milenial memang kurang sopan santun, tapi seorang tidak boleh menyalahkan zaman. Sopan santun kepada orang tua adalah tuntutan syariat kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghiran wa lam yakir kabiran." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Maka seharusnya mantu harus sopan santun sama, ada istilahnya apa itu? Sopan santun, adab-adabnya kepada ibu mertua. Ini ibu mertua usianya jauh lebih tua daripada mantunya. Apalagi ibu mertua ini bukan seorang tua, dia adalah ibunya suaminya. Maka tentu punya hak untuk dihormati, hak untuk disantuni. Ya. Namun sebagian istri mungkin hidupnya terlalu di kota, hidup di keluarga mungkin mewah,
punya pembantu yang tua dan dia bermuamalah buruk sama pembantunya meskipun sudah tua, kemudian dia langsung masuk dalam dunia perkuliahan, sopan satu tersebut tidak melekat dalam dirinya. Akhirnya kepada ibu mertua pun dia cuek bebek. Apa? Cuek bebek. Enggak dipedulikan. Masuk sana ke sini tanpa salam, tanpa ini, seakan-akan ibunya hanyalah patung yang datang nongkrong di situ, tidak dianggap. Ini menjadikan orang tua sangat tidak suka. Apalagi orang tua berasal dari suku yang ini secara umum ya, tapi ada suku-suku yang benar-benar perhatian tentang adab itu ada. Itu mungkin suku Jawa yang perhatian sama adab luar biasa. Ketika mantunya ternyata tidak perhatian Mas Rin, maka langsung penilaiannya wah ini enggak benar. Mulai timbul kebencian, akhirnya terjadi cekcok. Ini potensi timbul dari mantu. Contoh lagi misalnya, mantunya atau istri anaknya ini ya, terlalu banyak nuntut sama suami dan kelihatan minta ini, minta anu, minta ini ya. Sehingga anaknya kelihatan letih harus kerja. Ibu tanya, kamu ngapain nak? Gua belum pulang ke rumah. Bu gini ada ini harus beli ini, harus beli ini. Banyak tuntutan. Dan itu akan sampai kepada ibunya kabar ini. Karena ibunya kadang ngontrol sama anaknya. Kenapa anaknya belum pulang kerja? Kenapa anaknya capek? Kenapa anaknya sakit? Ternyata banyak tanggungan kehidupan yang harus dia jalani. Istrinya pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli anu, pengen beli ini. Banyak tuntutan. Ini potensi membuat orang tua, ibu mertua marah. Ya, merasa anaknya telah diperas oleh mantunya. Lebih parah lagi ketika ibunya merasa anaknya mulai pelit perhitungan terhadap dirinya. Dia bandingkan istrinya kalau minta apa-apa dipenuhi, sementara dia kalau minta sesuatu perhitungan. Ini sangat berbahaya. Ini istrinya begitu bisa mengambil hati sang suami sehingga minta beli apa saja suaminya nurut. Minta beli ini, utang beli rumah baru, utang beli mobil, utang beli ini. Begitu ibunya minta beli sesuatu, aduh mak saya banyak utang mak, belum bisa nak mak. Sementara istrinya kalau minta apa-apa dibelikan. Dan itu dilihat oleh ibunya, ada perubahan, kekayaan yang bertambah, aset yang bertambah. Sementara ibunya minta sesuatu tidak dapat. Apalagi istrinya mengajari suaminya untuk pelit sama mamanya. Mamanya kalau minta sesuatu mau kasih banyak-banyak, kata istrinya jangan mas. Mama enggak usah dikasih segitu. Mama orang tua sedikit sudah senang. Ngapain kasih banyak-banyak? Mau kasih mama uang misalnya mama ngapain mama makan tempe 200.000 cukup. Ngapain kasih 1 juta? Nah, istrinya mulai mendikte apa? Suaminya. Ngajari pelit sama ibunya. Padahal Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah apapun yang kalian infakkan, maka berikanlah kepada kedua orang tua. Orang tua lebih utama untuk kita belanjakan harta kita. Orang tua, karib kerabat dan yang lainnya. Kemudian lagi jika istrinya hidupnya glamor, ini lebih buat jengkel ibu yang hidup sederhana. Tergantung mertua. Ada mertua yang hidupnya kaya, lihat istrinya kampungan dia enggak suka. Istrimu kampungan sekali, belikan emas, belikan. Ada yang begitu. Ada yang sebaliknya, istrimu kok terlalu menor. Mama aja lipstik 10 tahun enggak habis-habis. Dia ganti lipstik bolak-balik. Jadi setadi dia enggak suka. Dia enggak suka istri terlalu menor, gaya terlalu ini, terlalu ini. Dia enggak suka. Jadi ini bisa berbalik. Ada mertua tidak suka istrinya terlalu menor, ada mertua tidak suka istrinya terlalu deso. Ya. Dan ini juga potensi anaknya terlalu menor, mantunya sehingga membuat ibu enggak suka. Apalagi kita tuh orang-orang tua dulu banyak yang hidup sederhana. Mereka hitung-hitungan, tidak bikin harta itu keluar sembarangan. Karena mereka mengalami hidup susah dulu. Dulu telur aja kalau bisa bagi 4 bagi 4. Ya, makan dulu pakai kecap sama kerupuk, itu mereka hadapi, jalani. Ya. Kalau makan telur terlalu banyak jangan nanti bisa bisulan padahal memang enggak ada uang beli telur. Ya. Nah, sementara kemudian mantunya hidup mewah, ini bergaya, tentu ini buat ibunya bisa marah.
Kemudian di antara juga potensi timbul dari istri tidak respect sama keluarga suami. Ketika ada kunjungan, kakak suami datang, adik suami datang, ponakan suami datang, istri cuek aja, tidak disambut, tidak dilayani. Nah, ini akan sampai kepada ibu. Karena kakak adik suami akan lapor, "Mak, itu istrinya ini kok begitu ya, kita datang dicuekin, dia main HP melulu. Ya, telepon sana telepon sini, kita nggak diajak ngobrol." Ini hal yang sangat sensitif. Hal sangat sensitif. Akhirnya lapor sama ibunya ngamuk. Kenapa? Karena sang istri tidak respect sama keluarga suami. Ini juga potensi besar timbul ribut antara istri dengan ibu mertua. Dan lebih besar lagi potensinya ketika istri mengeksploitasi kekayaan suami. Ini lebih bahaya lagi. Semua yang pegang ATM apa? Istri. Ya, yang megang uang belanja apa? Istri. Suami kalau membeli sesuatu minta persetujuan apa? Istri. Kalau di ACC jadi, kalau enggak jadi. Mau beli sesuatu, mau kasih kepada kakak adiknya harus mengajukan proposal sama istrinya. ATM yang pegang siapa? Istri. Kalau laporannya kurang, suami diomelin. Ini terjadi. Sebagian wanita seperti itu. Dan ini kalau diketahui oleh ibu, tentu ini bikin marah. Karena ibunya tahu istrinya ini, suaminya jadi bulan-bulanan istrinya menjadi tunggangan istrinya, bukan sebaliknya. Terlebih lagi ternyata yang menguasai rumah keluarga istri. Ini bahaya lagi. Semua rumah anaknya dipenuhi oleh keluarga istri, ponakan, tantenya, semuanya. Sementara keluarga dia tidak bisa, keluarga suaminya sendiri tidak bisa masuk dengan leluasa di rumahnya. Tapi keluarga istrinya leluasa masuk di rumah anaknya. Ini buat ibu marah. Apalagi suaminya punya perusahaan, anaknya punya perusahaan, kemudian yang ketiga semua keluarga istri. Sekretarisnya, kakaknya istri, bendaharanya, adiknya istri, supir pribadi, ponakannya istri, bagian pengawasan bapaknya istri. Nah, ini semua dikuasai oleh apa? Keluarga istri. Ini terjadi nggak? Terjadi. Ibu-ibu makanya jangan coba-coba menguasai harta suami. Semua harus keluarga saya, keluarga saya, keluarga saya. Ini tentu tidak benar. Sehingga mengeksploitasi semua harta suami. Ini intinya, saya hanya berusaha mencari-cari berdasarkan pengalaman. Banyak pertanyaan yang masuk, banyak orang konsultasi. Maka kira-kira itu ya, tentu banyak sebab-sebab lain, tapi ini potensi-potensi yang mungkin menimbulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ibu maupun istri yang bisa menimbulkan cekcok di antara mereka berdua. Kemudian potensi cekcok juga bisa muncul dari sang suami atau anak dari ibu tersebut. Ini juga potensinya besar. Contoh apa? Contoh anak ini kehidupannya masih terlalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Terlalu bergantung. Sehingga dia sedikit-sedikit telepon bapaknya, telepon ibunya. Dia tidak bisa istiqlal, tidak bisa merdeka dalam ngurusin rumah tangganya. Dan ini menunjukkan kelemahan dia dalam al-qawamah. Ya. Tidak punya kemampuan dalam ngurus rumah tangga sehingga masih bergantung kepada orang tuanya. Ketika dia bergantung kepada orang tuanya, tentunya orang tuanya mau tidak mau akhirnya intervensi terus. Dan ini sumber keributan. Namanya seorang punya privasi tidak ingin diintervensi oleh orang lain meskipun ibu mertua. Namun karena sang anak atau sang suami ini lemah dalam mengatur rumah tangga, dia selalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Ini potensi ribut. Kemudian juga di antaranya potensi ribut, sang anak mungkin dia bisa ngatur rumah tangganya, tapi dia sering curhat kepada orang tuanya. Ada masalah sedikit, telepon ibunya, "Ma, ini bagaimana istri saya?" Telepon lagi ibunya, "Ma, ini bukan." Sehingga semua aib istrinya ibunya tahu. Padahal yang punya aib bukan cuma istrinya, dia juga punya banyak aib. Harusnya kalau dia harus konsultasi, jangan konsultasi sama ibunya. Ada orang lain yang mungkin ustadz kayak siapa kayak orang lain. Karena kalau dia ngelaporin istrinya terus kepada ibunya, selesai. Maka mantunya terhina di hadapan ibunya. Hina dan dina. Ini jelas-jelas potensi keributan. Maka ibu mertua memandang mantunya dengan pandangan jengkel dan marah dan lain-lainnya.
Kemudian di antara potensi yang bisa timbul dari sang anak, dia nampak sekali membela salah satunya. Setiap masalah dia kadang selalu bela istrinya, kelihatan. Setiap masalah dia selalu bela apa? Ibunya. Dia tidak bisa menempatkan diri di tengah, tidak bisa. Sehingga dia selalu nampak membela salah satunya. Jelas ini potensi keributan. Potensi. Kalau dia terlalu bela ibunya, istrinya marah. Terlalu bela istrinya, ibunya marah. Ya. Maka yang benar jangan dia memposisikan dirinya sebagai wasit, jangan. Dia posisi pendengar aja, jangan jadi wasit. Kapan dia jadi wasit, pasti dianggap membela. Meskipun dia tidak bela, pasti dianggap membela. Maka jangan sekali-sekali seorang anak menjadi wasit antara ibu dan apa? Istrinya. Jadi penonton aja, pendengar, penonton pendengar. Jangan berusaha menjadi apa? Wasit. Peredam. Jangan, ini jangan. Tidak ada bela-bela. Meredam. Kapan dia mulai berbicara, kapan dia mulai menjadi wasit, dia pasti tertuduh. Jika keputusannya tidak menyenangkan ibunya, ibunya bilang kamu yang selalu bela istrimu. Jika keputusannya tidak menyenangkan istrinya, dia bilang kamu selalu bela apa? Ibu. Dasar kamu memang semua ibumu selalu ibumu. Nah, timbullah perkataan seperti itu. Ibunya pun demikian, kamu memang terlalu cinta sama istrimu sehingga lupa sama mamamu. Siapa yang melahirkan kamu? Kamu dulu di perutnya siapa? Nah, repot kan? Serba salah dia. Makanya jangan jadi wasit. Pendengar dan peredam. Ya, mak, sabar mak, sabar mak, sabar mak. Sabar sayang, sabar dek, sabar cintaku. My honey, sabar. Dan seterusnya. My sweetie, my lovely, my terusnya. Sabar. Bukan jadi wasit. Tapi ini mungkin saya sebutin tentang potensi-potensi keributan, dan itu semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh ibu atau mantu atau sang anak itu sendiri. Sehingga dengan dengan tidak melakukan potensi-potensi ini, maka mengurangi potensi terjadinya cekcok antara ibu mertua dengan mantunya. Tapi bagaimana solusi? Solusi, tidak ada solusi kecuali syariat. Apa saja, tidak ikut syariat, solusi tidak akan pernah selesai. Tidak ikut syariat, solusi tidak pernah selesai. Harus syariat. Siapa yang tidak tunduk sama syariat, berarti dia tidak mau masalah selesai. Itu jadi repot sih. Dalam masalah apa ya? Masalah kita dengan keluarga, masalah warisan, masalah istri dengan mertua, masalah istri dengan ipar, masalah seorang wanita dengan madunya, ikut syariat. Nggak ikut syariat, masalah akan terus tidak ada hentinya. Oleh karenanya, solusi pertama secara global adalah kembali kepada syariat. Masing-masing harus tahu hak dan kewajibannya. Contoh, seorang suami harus mengerti bahwasanya di antara hak istrinya adalah memiliki rumah sendiri, privasi, tanpa tercampur dengan keluarga sang suami sama sekali. Rumah itu harus ada privasi, tidak ada di situ keluarga suami sama sekali, tidak ada adiknya tinggal di situ, tidak ada ponakannya tinggal di situ, tidak ada ibunya tinggal di situ, tidak ada bapaknya tinggal di situ, tidak ada keluarganya sama sekali. Dia dan istrinya tinggal di situ. Ini hak istri, memiliki rumah privasi untuk bisa membangun kehidupan rumah tangganya dengan merdeka, berinovasi, dan bisa semangat mendidik rumah tangga karena tidak merasa diintervensi dan tidak merasa dimata-matain. Dan ini hak istri. Dan itulah yang diterapkan oleh para salafus saleh dahulu. Nabi SAW anak-anaknya menikah, masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Bukan gabung dengan Nabi SAW. Nabi punya rumah tangga sendiri, anak-anaknya juga punya rumah tangga sendiri. Dan itu yang benar bahwasanya masing-masing istri punya hak untuk punya rumah privasi sendiri, tidak tercampur dengan keluarga suami. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata ada keluarga suami yang harus tinggal bersama suami di rumah mereka berdua, maka saat itu suami harus ngerti ketika itu istrinya ada haknya yang digugurkan. Ada hak istri yang digugurkan, itu hak privasi dia gugurkan. Maka dia harus berkorban lebih untuk mencari keridhaan istrinya. Sebagai contoh,
Seorang suami ternyata ibunya sakit keras. Dia harus merawat ibunya. Sementara ibunya tidak mau tinggal di rumah anak yang lain karena anak ini paling berbakti. Dia tahu dia akan mendapatkan pelayanan sempurna dari anaknya. Dan ibunya tidak mau ditaruh tempat kemudian ditaruh pembantu untuk ngurusin ibunya. Ibunya enggak mau, dia mau sama anaknya. Ini kondisi darurat. Mau dijelaskan sama ibunya, "Bu, istri saya punya privasi, ibu saya sewakan rumah." Enggak bisa, nak, saya enggak bisa. Saya harus tinggal di sampingmu. Maka dalam kondisi demikian, para ulama berfatwa, wajib bagi sang suami untuk menempatkan ibunya di rumah. Karena dia wajib untuk merawat apa? Ibunya. Dan ketika itu dia tahu bahwasanya dia menjatuhkan hak istrinya. Maka caranya bagaimana istrinya ridha? Maka dia harus belikan emas buat sering mencari keridhaan istrinya dengan mengorbankan sebagian hartanya. Sebagian waktunya ngalah sama istrinya demi agar istrinya ridha karena ada sebagian haknya dijatuhkan demi ibunya. Nah, ini perlu cerdas-cerdasnya seorang apa? Suami. Karena tidak mungkin dia bilang, "Ibu di luar, saya sama istri syariat," tidak bisa. Kata para ulama, kalau ibunya darurat butuh dia, maka dia wajib untuk mengayomi apa? Ibunya. Tetapi dia harus ingat ketika itu hak istrinya dia jatuhkan. Maka dia harus mencari keridhaan istrinya, maka dia sering ngobrol sama istrinya, senangkan hati istrinya. Kalau dia punya uang dia belanjakan buat istrinya dan dia ingat kebaikan istrinya ini. Kalau istrinya ngomel-ngomel dia tahu dia yang salah, maka dia sabar. "Mas, kamu tuh ngurus ibumu terus, kayaknya anak enggak diurusin." "Iya, maaf." Jangan dia emosi. Karena dia tahu yang salah dia. Demi untuk berbakti kepada ibunya ada hak istrinya yang dia jatuhkan, maka dia berusaha mencari keridhaan apa? Istrinya. Ini contoh. Taib, ini secara umum. Taib kita apa namanya? Syariat juga di antara syariat. Bahwasanya masing-masing punya hak untuk ditunaikan. Ibu punya hak. Kalau ibunya miskin, maka dia punya hak untuk dinafkahi oleh anaknya. Tapi kalau ibunya kaya, maka ibunya tidak wajib untuk dinafkahi oleh anak-anaknya. Anaknya tidak harus kasih uang sama ibunya. Jangan dia bilang, "Anak saya yang didik kamu dari kecil saya, kamu sekarang wajib bayar." Enggak, itu dalam syariat enggak ada. Kalau kamu mampu, anak tidak wajib beri menafkahi kamu, enggak ada. Tapi anak yang baik kasih hadiah. Tapi jangan ibunya bilang, "Nak, kamu dulu kecil enggak bisa apa-apa, saya yang rawat. Sekarang kembalikan semua. Kamu harus stop uang sama saya setiap." Lah ibu orang kaya, ibu bukan orang miskin. Karena kalau dia wajibkan anaknya stop uang sama dia, maka akan nafkah kepada istrinya akan berkurang. Syariat menyatakan seorang suami, seseorang yang wajib dia nafkahi pertama kali adalah istri dan anaknya. Baru kemudian apa? Orang tuanya. Ya. Dan ketika orang tuanya kaya, tidak wajib bagi dia menafkahi kedua apa? Orang tuanya. Maka ibu harus ngerti, ini anak saya punya kewajiban dari Allah. Allah kasih kewajiban dia untuk menafkahi anak istrinya. Dia boleh mengarahkan, tapi dia harus tahu suaminya punya kewajiban untuk punya waktu ngurusi anak istrinya. Sehingga dia ngerti bahwa jika kemudian anaknya jarang datang ke dia, dia ngerti, "Oh, anak saya lagi jalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ngurusi anak istrinya. Anak saya lagi ini, anak saya lagi ini." Ya, dia harus ngerti. Jadi, ngerti syariat itu jalan keluar. Tapi sekarang kita coba memberi solusi dari sisi ibu terlebih dahulu. Bagaimana agar bisa menjalin hubungan yang baik antara ibu dan mantu? Dari sisi ibu, hendaknya ibu menjadikan mantunya seperti anaknya yang ia sayangi. Yang dia tahu mantunya ini punya kekurangan, sebagaimana dia punya anak punya kekurangan, sehingga dia semangat untuk dia perbaiki. Kalau cara pandang dia, mindset dia seperti itu, ini anak baru saya, jangan saya anggap musuh, saya harus sayang sama dia. Dia punya kesalahan, saya perbaiki. Sebagaimana anak saya yang lain punya kesalahan, saya berusaha arahkan, saya perbaiki. Maka mantu saya juga pasti punya kekurangan. Apalagi mantu zaman now, ya. Pasti punya kekurangan. Maka saya harus ngayomi dia, saya arahkan dia, sehingga terbetik dalam benak dia, ini adalah seperti anak saya sendiri. Ini adalah teman hidup putra saya. Ini adalah calon atau ibu dari cucu-cucu saya. Kenapa saya musuhi? Ini keluarga, bagian dari keluarga saya. Ini anak dari cucu saya. Kalau dia baik, maka cucu saya akan baik semua. Maka dia berusaha mencintai, menyayangi.
maka dia sabar dalam memberi arahan kepada putrinya atau mantunya tersebut. Dia tidak mengambil posisi kamu harus hormat sama saya. Saya adalah istri, saya adalah ibu suamimu. Enggak begitu. Kalau cara pandang seperti itu pasti ribut dulu. Anggap ini putri saya. Kita punya putri salah. Ya kita panggil, nak kamu jangan begitu, nak kamu harus gini, sayang. Di ini seperti itu. Jadi nanti kalau ibu punya mantu, anggap mantu itu sebagai apa? Anak baru datang, baru tinggal di rumah. Ini aset bagi saya yang bisa mendidik cucu-cucu saya nanti, yang bisa menemani putra saya dengan perjalanan hidup yang indah. Maka punya semangat untuk memperbaiki dan pasang di benak mantu saya pasti punya salah, pasti tidak sempurna. Maka di benak seorang ibu mertua, saya akan berusaha memperbaiki mantu saya karena dia adalah anak saya. Saya akan perlakukan seperti anak saya sendiri. Ini menjalin kehidupan yang baik antara dia dan mantunya. Sayang, dia sayang apa? Mantunya. Yang kedua, yang mungkin bisa dia lakukan, bahwasanya dia berusaha memotivasi putranya. Kamu harus bisa jalin hidup rumah tangga. Kamu seorang laki-laki. Ibu sudah didik kamu selama ini. Kamu mampu jalan hidup rumah tangga. Ada masalah jangan cerita sama ibu. Ibu tidak mau intervensi. Kamu jalankan sendiri, hadapi sendiri, berusaha masalah tidak keluar rumah. Jadi dia tidak intervensi dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Lihatlah Nabi SAW tidak intervensi. Mana ada cerita Nabi SAW kemudian intervensi dalam rumah tangga anaknya? Tidak ada. Makanya ketika terjadi cekcok antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib ketika Nabi kunjungi rumah Fatimah, ternyata di siang hari. Maksud Nabi datang siang hari itu bisa menemui kedua anaknya dan mantunya tersebut. Karena itu waktu istirahat, ternyata Nabi dapati Ali tidak di rumah. Maka Nabi bertanya, "Wahai Fatimah, aina ibnu ammik? Mana suamimu?" Kau tidak di rumah. Maka Fatimah berkata, "Kana baini wa bainahu syai', faghadabani fa kharaja wa lam yaqil indi." Tadi antara aku dan Ali bin Abi Thalib ada permasalahan. Dan dia buat saya marah, kemudian dia pergi tidak tidur siang di rumah. Dia pergi, dia bikin saya marah. Jadi Fatimah seakan-akan menyalahkan siapa? Ali. Tapi Fatimah pun cerdas. Dia tidak menceritakan detail, dia cuma cerita secara global. Tadi ada masalah, saya marah, akhirnya dia pergi, tidak tidur siang di sini. Nabi ketika mendengar tersebut, Nabi tidak kepo, ini masalah apa? Enggak ada. Nabi enggak tanya, oh gitu. Dan Nabi langsung apa yang Nabi lakukan? Langsung Nabi SAW mencari solusi. Maka Rasulullah SAW tanya kepada orang di sampingnya, mana Ali? Ternyata Ali lagi tidur di Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW pun pergi ke tempat Ali sedang tidur. Kemudian ada tanah di bahu Ali. Kemudian Nabi pun bersihkan tanah dari pundak Ali yang tidur di masjid tidur di tanah. Rasulullah SAW mengatakan, "Kum ya Abat Turab, wahai bangun orang yang ada tanahnya," sambil dibersihkan. Ali pun bangun. Rasulullah tidak ngomel, tidak nanya, emang ada masalah apa? Enggak, tidak intervensi. Cuma gitu saja bangun. Ulang Ali bin Abi Thalib selesai urusan. Jadi orang berusaha untuk mengajari anaknya punya kemandirian dalam urus rumah tangga agar dia berhasil. Jangan bergantung kepada kedua orang tuanya kecuali masalah darurat yang benar-benar pelik, sulit, itu baru. Selama masalah produk kita selalu bilang, "Nak, biasa nak rumah tangga." Abi sama umimu dulu juga enggak begitu juga. Ada masalah biasa. Kamu kuat insyaallah. Jadi kita besarin hatinya. Enggak ada rumah tangga istrimu bukan bidadari, kamu bukan malaikat. Ya, wajar, itu wajar. Wanita lain juga begitu, bukan cuma istrimu saja. Jadi dia malah menenangkan. Kamu harus bisa, kamu ini ibu coba kamu urus sendirilah. Jadi berusaha tidak intervensi urusan rumah tangga anak-anak sendiri, jangan. Jangan. Latih anak-anak supaya bisa mandiri. Karena khawatir kalau intervensi kita nanti mainnya bukan main syariat tapi main apa? Perasaan. Kalau sudah main perasaan pasti anak kita bela terus, pasti. Mantu kita salahin terus karena dia bukan darah daging kita. Ya, kecuali mungkin tahu syariat mungkin, tapi namanya wanita perasaan didahulukan daripada syariat. Maka ini diantara dari sisi ibu agar bisa punya hubungan baik, dia dianggap mantunya seperti anak sendiri yang punya kesalahan yang harus dia didik. Ini adalah istri anakku, ini adalah ibu cucu-cucuku. Jadi dia sayang.
belikan hadiah buat anaknya, berusaha ambil hati dari putrinya, begitu dari mantunya, ketika mantunya datang langsung dia sediakan hadiah. Dari sejak awal pertemuan berusaha ngambil apa? Hati putrinya, sehingga mantunya tersebut merasa dia seperti dia jadikan anak. Bagaimana caranya itu? Ya. Kamu nak, masya Allah, anak ibu, panggil nak, gimana nak? Panggilan, gimana dipeluk? Ini hadiah, ini kalung ibu dulu, ibu suka sekali kalung ini buat kamu ya. Jangan dijual ya. Seperti itu. Jadi sang mantu merasa saya dianggap anak oleh ibu mertua saya. Maka timbullah dia rasa cinta kepada ibu mertua. Bukan katanya, di sini nak, kalau jadi mantu ibu harus begini, 1, 2, 3. Jangan sampai nomor 4 ya. Aduh repot kalau gitu. Iya bu, iya. Udah saja itu. Repot. Nje dalam hati kurang ajar nih ibu mertua. Namanya belangkon di belakang, nggak ada belangkon di depan. Jadi, tapi kalau dari awal dianggap sebagai putri, disayangi, sudah itu sang mantu tadi akan sayang kepada ibu mertua. Dia merasa ini ibu dia yang sangat sayang. Bahkan dia kadang terjadi mantu itu lebih sayang kepada ibu mertua daripada ibunya sendiri. Terjadi atau tidak? Terjadi. Sampai dia lebih bela ibu mertuanya daripada ibu sendiri. Karena ibu mertuanya pandai ngambil hatinya. Nah, ibu mertua berusaha seperti itu, gimana ngambil hati putrinya. Jadi anggap anak. Dan tadi berusaha, ada masalah tenang, nak kamu bisa hadapi sendiri. Kamu hebat, anak ibu sudah tertempa, ibu sudah tahu. Kamu sejak kecil begini, disemangati, harus bisa kamu jalani. Tenang, perempuan bisa ditundukkan, kamu dikasih semangat. Sehingga anaknya tidak terbiasa cerita di luar. Berusaha menghadapi masalah sendiri. Taib, adapun dari sisi istri supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan ibu mertua. Pertama, wanita yang muda ngerti bahwasanya orang tua punya uzur. Apalagi ibu mertua sudah tua. Banyak orang tua ketika sudah tua dia mulai kekanak-kanakan lagi. Dia kadang hasad, dia kadang cemburu, dia kadang sensi. Itu dialami oleh orang tua. Nanti ibu kalau udah tua juga kayak begitu. Biasanya apa? Mulai kembali lagi seperti apa? Anak-anak. Sensi, cepat tersinggung. Kemudian baper, perasaan. Kemudian cemburu tinggi, suudzon melulu, macam-macam. Penyakit orang tua. Nah, kita sebagai mantu harus ngerti. Harus memberi uzur kepada orang tua. Biasa orang tua. Jangan diambil hati. Kalau muda begitu, kamu ribut enggak apa-apa. Ini orang tua, jadi jangan diambil hati. Maksudnya, biasalah orang tua. Ibarat di rumah ada orang sakit, ngomong-ngomel kita lagi sakit, mau diapain? Masa kita mau ngomel? Ada orang gila bilang, kamu brengsek kayak Ustadz Bajingan. Masa kita mau tanggapi? Dia orang gila kok. Kalau kita tanggapi berarti kita orang gila juga. Ini lagi beruzur. Ngomong biarin aja, udah tua, biasa. Jangan diambil hati. Cuekin, sibuk yang lain. Jadi belajar memberi uzur. Kita susah menyuruh ibu mertua beri uzur sama kita. Kita lebih susah menyuruh ibu mertua memahami kita. Lebih mudah kita yang muda memahami yang tua. Karena bagaimana yang tua suruh pahami yang muda, yang susah. Mending kita yang ngalah, kita memahami yang tua. Kemudian berikutnya, agar kita punya hubungan baik, ingat ibu mertua saya ini adalah ibu suami saya. Ketika saya membantu suami saya berbakti kepada kedua orang tuanya, saya juga dapat pahala berbakti. Ingat, karena siapa yang membantu suatu amal soleh, dia juga dapat pahala seperti itu. Maka kita bilang ini ladang saya dapat pahala besar dengan memotivasi suami untuk baik kepada ibunya. Mas sabar mas, ibu begini mas, ini perhatian sama ibu mas, pokoknya gitu terus. Jadi sabar mas. Kita tahu kita sedang berhadapan dengan seorang suami kita yang merupakan anak dari ibu tadi. Bagaimana kita menasihati seorang anak untuk sabar kepada ibunya? Bagaimana seorang anak untuk berbuat sama ibunya? Karena kita juga ingin pahala di balik itu. Jadi kalau seorang wanita bilang, mas, kamu lupa mas belum ziarah sama ibu, ya kan? Dia dapat pahala berbakti. Suaminya dapat pahala berbakti, dia juga dapat. Karena dia yang menyuruh. Karena dia yang menyuruh. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Dia yang nyuruh, makanya dia juga dapat pahala berbakti. Jadi anggap ini ladang pahala.
Kemudian pahala bagi dia ketika dia taat kepada suami. Suaminya bilang, sayang kamu tolong belikan obat buat ibu. Sayang kamu. Benar dalam syariat. Ini harus diketahui oleh para suami. Tidak wajib bagi istri untuk berkhidmat kepada keluarga suami. Enggak ada. Tidak ada kewajiban bagi istri berkhidmat kepada kakak suami, kepada adik suami, ponakan suami, ibu suami, bapak suami. Tidak ada. Bahkan masalah melayani suami saja ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar wajib sesuai dengan tradisi masing-masing. Tetapi tidak ada kewajiban istri untuk melayani suami. Makanya seorang istri ketika taat kepada suaminya untuk melayani ibu mertuanya, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kemudian bagi mantu, kalau ibu mertua marah-marah angkat suara, saya menghadapi sebagian kasus seperti itu. Saya tahu 2 orang masalah rumah tangga sama ibu mertuanya. Setiap ibu mertuanya ngomel, dia jengkel tapi dia diam. Dia tidak pernah bantah, iya bu, iya bu, iya bu. Nanti kalau udah masuk kamar baru dia omelin suaminya. Ini jangan bantah ibu di depan ibu. Itu susah orang tua kalau ada anak kecil bantah dia nggak bisa lupa. Kurang ajar tuh, dia nggak dendam sampai kusuma, sampai sakaratul maut. Dendam sama mantunya. Maka mantu yang baik sabar. Ibu mertua ngomel dia jangan. Ya bu, saya berbeda ngomel sama suami tidak apa-apa. Lampiaskan ke suami. Suami siap menerima. Tapi jangan ngomel dengan ibu mertua. Ini bahaya besar. Kita berusaha ngambil, ya bu maafin saya bu, sambil berhenti. Ya. Kapan ada kesempatan berkhidmat kepada ibu, meskipun tidak wajib, kita tahu pahalanya besar. Saya punya kawan, dia bilang orang tuanya begitu terpukau ketika orang tuanya sakit, kemudian istrinya suapin suapin orang tuanya. Istrinya sabar, suapin. Yang itu tidak dilakukan oleh anak-anak kandungnya. Itu benar-benar mengambil hati mengambil hati ibu mertua. Masya Allah. Ya. Jadi sergap kita karena Allah, bukan cari muka sama ibu mertua kita karena Allah. Ini ibu suami saya. Jadi kita pandangan kita ini ibu suami saya. Kalau saya berkhidmat membantu suami saya berbakti kepada ibunya, saya juga dapat pahala berbakti, dan pahala berbakti pahala yang sangat besar. Maka berusaha ada kesempatan khidmat sama ibu mertua, khidmat. Kalau masalah saya ibu ngobrol sama suami, cari solusi sama suami. Mas, gimana mas, ibumu begini, apa yang harus saya lakukan? Diskusi. Sehingga ketika dia melakukan solusi, dia ada kekuatan karena ini solusi dari suaminya. Tapi yang terakhir mungkin dari sisi anaknya, satu saja, jangan berusaha jadi wasit, gitu aja. Kalau ibu mertua sama anak istrinya bertengkar, jangan bilang, oh yang benar ibu. Jangan. Biarkan orang lain jadi wasit, kamu jangan. Kamu bilang, bu, sudah bu, ya bu, memang sabar bu. Ya, begitu namanya mantu orang. Sama istri, sabar sayang, namanya orang tua sabar. Jangan bilang, kamu benar di sana, tidak ada bilang gitu. Apalagi coba duduk depan saya, nggak bisa begitu. Kamu pun ustaz akan dianggap sebagai anak kecil, nggak bisa. Oleh karena jangan berusaha menjadi wasit, tapi fungsi adalah meredakan, terus memadukan, memadukan. Gimana caranya ya? Bicara yang enak-enak, kasih hadiah buat orang tua, kalau istri marah kasih hadiah sama istri. Itu semua butuh biaya. Jadi suami yang hebat, laki yang hebat, dia bisa memanage sehingga dia bisa menunaikan hak keduanya, hak ibunya dia tunaikan, hak istrinya dia tunaikan, sehingga dia menjadi suami yang hebat, suami yang soleh dan anak yang berbakti kepada ibunya. Ini saja mungkin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu diberi karunia oleh Allah hubungan yang baik dengan mertua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.